Selamat datang kembali, it's been a while. Selamat datang di bermatematika.com. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang limit untuk fungsi dua kubah. Ya, khususnya pada kali ini kita akan membahas beberapa contoh kapan kita bisa menyimpulkan bahwa limit dari suatu fungsi dua kubah tidak ada. Ya. Oke. Jadi kita punya situasi seperti ini. Kita ingin menghitung limit dari fxy ketika x, y-nya mendekati a, b. Nah, ini apakah ada? Jadi mungkin kasus di mana kita bisa menyimpulkan limitnya ada akan kita bahas tersendiri. Untuk kali ini kita akan melihat bagaimana caranya kita bisa menyimpulkan limit yang semacam ini tidak ada. Nah, sebelum itu kita akan sedikit mereview untuk fungsi yang satu variabel. Ya. Fungsi yang satu variabel, situasinya kurang lebih seperti ini. Kita misalkan punya fungsi y sama dengan fx yang grafiknya seperti ini. Ini di x sama dengan c. Ya. Berdasarkan gambar kita tahu bahwa ketika x menuju c limitnya tidak ada. Jadi ini limit x menuju c dari fx tidak ada. Dari mana kita tahu? Karena kalau kita dekati c dari arah kiri dan dari arah kanan, kita mendapatkan nilai limit yang berbeda. Kalau kita dekati c dari sebelah kiri, maka lama-kelamaan tingginya akan mendekati. Kalau kita dekati c dari sebelah kanan, maka ketika kita menyusuri grafik ini, dia lama-kelamaan akan mendekati bilangan ini. Padahal kedua bilangan ini merupakan dua bilangan yang berbeda. Karena cara mendekati dari kiri berbeda hasilnya dengan cara mendekati dari kanan, maka kita mau harus menyimpulkan bahwa limitnya tidak ada. Nah, kurang lebih untuk fungsi dua variabel juga kita bisa melakukan hal yang serupa. Ada sedikit perbedaan. Kalau kita misalkan tinjau ini bidang xy, dan kita lihat daerah definisi dari fungsi fxy, katakanlah ini kita titik a, b nya. Kita ingin mendekati titik a, b ini dan ingin melihat apakah ketika kita mendekati a, b ini si nilai fxy nya selalu mendekati suatu nilai tertentu. Nah, kalau tadi untuk mendekati c ini hanya ada dua cara, dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan. Sekarang untuk mendekati titik a, b ini ada tak berhingga banyaknya cara. Misalkan kita bisa lewat sini, bisa lewat sana. Ada tak berhingga banyaknya cara. Nah, kalau si limitnya ada, tidak peduli bagaimanapun cara kita mendekati a, b ini, si fx-nya tetap akan mendekati suatu bilangan tertentu. Dengan demikian, kalau kita ingin menunjukkan bahwa limitnya tidak ada, kita cukup mencari dua cara, lewat lintasan yang pertama dan lintasan yang kedua, di mana limitnya berbeda. Seperti ini. Ini kita punya dua cara dari kiri dan kanan, di mana limitnya berbeda. Nah, bedanya di sini kita punya tak berhingga banyaknya pilihan. Kalau hanya dua pilihan aja, kiri kanan, kiri kanan. Ya. Ini bisa mendekatinya lewat lengkungan ini, lewat garis ini. Ada tak berhingga banyaknya cara. Ada tak berhingga banyaknya lintasan yang melalui titik a, b. Ya. Oke, kita lihat contoh. Ini aja. Kita ingin meninjau limit x yang menuju 00 dari y per x. Ya, tentunya usaha pertama yang biasa kita lakukan adalah kita mencoba mensubstitusikan 00 ini ke sini. Tapi kita segera menemui masalah karena ada pembagian dengan 0 kalau kita substitusikan x sama dengan 0. Jadi kita tidak bisa mensubstitusikannya begitu saja. Ya.
Nah, kita ingin tunjukkan bahwa si limit ini pada kenyataannya tidak ada. Ya. Tadi gimana caranya untuk menunjukkan limitnya tidak ada? Kita perlu tunjukkan dua cara mendekati 0,0 yang menghasilkan dua limit yang berbeda. Oke? Nah, caranya bagaimana? Ya, kita perlu mencoba-coba ya berbagai macam cara. Misalkan kita coba sepanjang X sama dengan 0. Oke, jadi kalau Anda bayangkan ini kita punya titik 0,0 ya, kita bisa mendekati si titik 0,0 itu sepanjang X sama dengan 0. X sama dengan 0 ini adalah sumbu Y, jadi kita bisa dekati lewat ini. Nah, sekarang kita ingin lihat kalau kita dekati si 0,0 ini sepanjang sumbu Y, apa yang terjadi? Oke. Maka limit X-nya, saya ganti ini sepanjang Y sama dengan 0. Jadi bukan sepanjang ini, tapi sepanjang sumbu X. Ya. Oke, kenapa tadi saya ganti? Kenapa enggak X sama dengan 0? Karena kalau sepanjang X sama dengan 0, ya di sepanjang X sama dengan 0, Y per X-nya nggak terdefinisi. Kita nggak bisa melakukan apa-apa. Sekarang sepanjang Y sama dengan 0, maka karena sepanjang Y sama dengan 0 itu nilai Y-nya betul-betul sama dengan 0, berarti si Y di sini tuh bisa kita gantikan dengan 0. Ya. Nah, sekarang yang terlibat hanya X-nya saja, kita cukup membuat X-nya saja ya menuju 0. Nah, tapi ini betul-betul 0 dibagi X. Ya. 0 dibagi X itu sudah 0, sehingga limitnya sama dengan 0. Jadi ini mengatakan kalau kita dekati si 0,0 nya lewat sepanjang sumbu X, maka nilai Y per X ini lama-kelamaan semakin dekat dengan 0. Ya. Oke, kita coba dekati dengan cara yang lain. Misalkan apa? Misalkan kita bisa coba hampiri si 0,0 ini sepanjang Y sama dengan X. Ya. Kenapa kita boleh mendekati 0,0 sepanjang Y sama dengan X? Karena persamaan garis Y sama dengan X melalui 0,0 sepanjang Y sama dengan X. Kita punya limit X Y 0,0 yang tadi, limit yang ini Y-nya bisa kita gantikan dengan X ya. Ini X per X, limit X menuju 0, X per X bisa kita sederhanakan. Oke. Jadi kita punya sebuah permukaan di mana kalau kita mendekati titik 0,0 itu di permukaannya dia semakin lama semakin mendekati 0. Akan tetapi kalau kita dekati si 0,0 itu sepanjang garis Y sama dengan X, si nilai fx-nya semakin lama semakin mendekati 1. Nah, harusnya kalau punya limit, tak peduli kita dekati lewat lintasan yang mana, hasilnya haruslah sama. Akan tetapi kita di sini bisa menemukan dua lintasan, yang sepanjang Y sama dengan 0 dan Y sama dengan X, di mana nilai limitnya berbeda. Jadi kita simpulkan bahwa limit ini tidak ada. Ya. Jadi limit X Y menuju 0,0 dari Y per X, kita simpulkan limitnya tidak ada. Ya. Oke, kita akan lihat satu contoh lagi. Ya. Soalnya adalah sejauh limit ini, apakah limitnya ada? Oke. Seperti biasa, sebelum kita bahas bersama-sama, ada baiknya Anda mencobanya terlebih dulu. Oke. Silakan pause dulu videonya sebentar dan Anda coba. Ya, silakan coba.
Oke, kita bahas bersama-sama. Nah, kalau tadi kita betul-betul memunculkan dua lintasan, sekarang kita akan mengecek beberapa lintasan secara sekaligus. Ya. Ingat, kita ingin mendekati 0,0 dan si 0,0 ini bisa kita dekati dengan lintasan yang berupa garis. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya. Nah, semua garis ini bisa kita deskripsikan sebagai lintasan Y sama dengan MX. Inilah garis yang melalui 0,0. Kalau gradiennya M, maka persamaan garisnya Y sama dengan MX. Ya. Nah, sekarang kita lihat sepanjang Y sama dengan MX, apa yang terjadi? Ya. Maka limitnya menjadi apa? Y-nya bisa kita gantikan dengan MX. MX dibagi dengan X kuadrat ditambah MX dikuadratkan. Ya. Dan di sini, ini Y-nya tidak betul-betul berperan, jadi limit ini itu sama aja dengan limit ketika X-nya yang mendekati 0. Limit sama dengan X menuju 0. Tadi kita sudah gunakan X dikali dengan MX sama dengan MX kuadrat. Kemudian X kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat. Pembilang dan penyebut kedua-duanya memiliki X kuadrat sebagai faktor. Bisa kita keluarkan. Nah, ini X kuadrat dibagi dengan dikali dengan 1 tambah M kuadrat. X kuadratnya bisa kita coret, sehingga limitnya menjadi limit M per 1 tambah M kuadrat. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah M per 1 tambah M kuadrat. Nah, sekarang yang perlu kita lihat adalah bahwa hasil ini nilainya bergantung kepada M, ya, nilainya bergantung kepada M. Jadi kurang lebih kita bisa melihat bahwa kalau kita gunakan dua nilai M yang berbeda, ekspresi ini akan menjadi dua ekspresi yang berbeda. Artinya apa? Artinya berarti kita bisa pilih dua lintasan dengan nilai M yang berbeda, yang mengakibatkan nilai limit ini menjadi berbeda juga. Ya, jadi kita bisa bilang karena nilainya bergantung M, maka si limit ini, maka bintang tidak punya limit. Ya, maka bintang tidak punya limit. Karena kalau punya limit, harusnya nggak peduli kita melalui Y sama dengan MX yang mana, hasilnya ini tetap suatu bilangan tertentu yang tidak lagi bergantung kepada M. Ya. Jadi ini cara yang agak sedikit berbeda, di mana di sini kita memeriksa tak hingga banyaknya lintasan yang berbentuk garis lurus secara sekaligus. Nah, sekarang kira-kira nih ya, misalkan ketika kita meninjau sepanjang semua lintasan Y sama dengan MX ini, katakanlah ini limitnya sama dengan 0, ya, untuk setiap lintasan apapun di sini. Nah, apakah kita bisa menyimpulkan bahwa si limit mula-mula itu nilainya juga sama dengan 0? Gimana menurut Anda? Oke, jadi kita sudah periksa lewat sini 0, lewat sini 0, lewat situ 0, lewat semua lintasan garis ini dia berupa 0. Jadi di sini ada tabel hingga banyaknya lintasan. Sepanjang tabel hingga banyaknya lintasan ini, ternyata nilai limitnya selalu 0. Nah, hati-hati, meskipun kita sudah mengecek tabel hingga banyaknya lintasan, tetapi itu belum cukup untuk bisa bilang bahwa si limitnya ada. Kenapa?
Karena meskipun kita sudah mengecek banyak sekali lintasan, tetapi kita belum mengecek semua kemungkinan lintasan yang melalui 0,0. Misalkan kita belum mengecek lintasan yang bentuknya parabola, misalkan di sini, atau lintasan yang bentuknya seperti ini. Jadi meskipun kita mengecek 1000 lintasan, 1.000.000 lintasan, atau tak berhingga banyaknya lintasan, dan semua nilai limitnya sama, itu belum cukup buat kita untuk menyimpulkan bahwa limit ini ada. Karena kita belum mengecek semua lintasan yang mungkin. Nah, kalau begitu, bagaimana dong cara untuk menunjukkan bahwa suatu limitnya ada? Nah, nanti itu akan kita bahas pada video yang lain. Oke, untuk sementara begitu saja dulu pertemuan kita kali ini. Mohon maaf, ini ada suara yang kresek-kresek sedikit karena di samping ruangan ini ada sungai, dan kalau musim hujan akan terdengar suaranya. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Salam.